Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya ini? Baik. Semangat ya? Iya. Nah, biasa coba kita. Mana semangat tuh? Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai belajar, maka kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Baik anak-anak, minggu lalu ya, pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang produksi. Ya, masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Masih. Baik, Ibu akan mereview sedikit ya. Apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Saya Ibu. Baik. Untuk memperoleh penghasilan agar dapat terpenuhi kebutuhan hidup yang bervariasi. Apa sih tujuan dari produksi itu? Saya Ibu. Nah, Richard. Dengan memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam kebutuhan dalam hidup. Yang lain? Ada isinya? Selain Richard? Fanny? Lupa? Ya, nanti dibuka lagi ya. Ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Jika sebelumnya sudah mempelajari produksi, maka hari ini kita akan mempelajari tentang distribusi. Siapa yang sudah bukti atau sudah membaca sebelum masuk ke kelas ini tentang distribusi? Apa sih distribusi itu? Dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyelesaikan barang atau jasa dari produsen ke lembaga konsumen. Baik, jangan semua ada. Jadi, apa sih tujuan yang kita mempelajari distribusi? Kita mempelajari apa? Maka topik distribusi. Yang pertama, setelah anak-anak mempelajari materi distribusi, maka anak-anak akan mampu menjalankan apa yang dimaksud dengan distribusi. Kemudian, kedua, akan dapat menganalisis dengan penyajian. Siapa yang sebagai jualan ke supermarket atau buat jadi toko online? Aku tahu, tapi dari kondisinya melakukan ini pasti iya kan? Kalau tidak, sebenarnya kamu sudah melakukan kegiatan distribusi tidak langsung kok. Iya, distribusi secara langsung itu adalah proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen yang dilakukan terlebih dahulu melalui suatu lembaga distribusi seperti distributor, pedagang besar, agen, dan pedagang kecil. Ketika kamu pergi ke toko roti bersama ibu-ibu, ini adalah contoh distribusi langsung. Sekarang, kamu sudah berinteraksi langsung dengan produsen yang menjual produk itu. Dan singkatnya, distribusi langsung itu adalah proses penyaluran barang dari produsen yang dilakukan secara langsung ke konsumen. Oh iya, kemungkinan bahwa berhasil tidaknya dari kegiatan distribusi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pernahkah kamu mengalami keterlambatan pendapatan jalan yang kamu pesan di toko online? Yang distribusi ini yang anak-anak dengan tanda itu. Boleh diceritakan saya. Masih ada posisinya tadi? Ya. Yang sedang mencatat boleh ditempelkan di depan. Tidak. Ya, saya kasih waktu 1 menit. Silakan duduk ke depan. Coba
Bisa dipahami nggak? Bisa yuk. Ya, silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin presentasikan hasil diskusi kami yang berjudul diskusi. Temanya agen. Agen merupakan perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Agen pembelian juga adalah agen yang khusus melakukan perjanjian pembelian. Satu, nama agen tugas, yaitu Ibu. Dua, alamat agen tersebut, yaitu terdapat di Desa Borong. Cara penjualannya, mereka menjualnya dengan cara promosi di toko-toko pelosok atau warung kecil. 4, harga. Mereka menjualnya dengan harga 25.000 ke atas.
Jadi seperti itu. Selanjutnya, yang mau menanggapi kelompok dua, pembahasan kelompok dua yang menanggapi. Apa saja yang dari agen muslim? Pentingnya agen itu sendiri untuk bisa menyalurkan barang dari agen, lalu agen bisa menyalurkan ke proses atau bisa ke supermarket dan bisa sampai ke konsumen itu sendiri. Ya, benar. Benar. Tugas yang mau gambar alur, bagaimana alur barang tadi? Ada kan di bawah saya? Ya, siap-siap kamu dua. Ya, tapi tangan untuk yang pertama tuh. Kami dari kelompok 3, tema kami adalah maklar. Maklar merupakan perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Contoh pertama, maklar merupakan seseorang perantara yang menjual sapi-sapi milik seorang pasukardi. Di dalam rumah saya, pasukardi ini menyuruh kawan untuk membantu menjualkan sapi-sapinya kepada konsumen. Pasukardi ini tidak menyuruh kawan ini secara gratis, melainkan mendapatkan sebagian porsenan dari hasil penjualannya. Dan contoh kedua, pasukardi ini tidak melalui agen-agen, tetapi langsung produsen di konsumen, dan penjualan dilakukan bertepatan di desa Dena, tidak dijual di daerah luar. Kenapa seperti itu? Karena produsen tidak mengikuti konsumen, melainkan konsumen langsung terdistribusi. Sekian dari kami ingin membuka sesi pertanyaan. Saya ingin bertanya, tujuannya melakukan diskusi mereka sih? Tujuannya? Karena seperti yang saya bilang tadi, maklar merupakan perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Maklar ini adalah seseorang yang tidak langsung dari agennya, tetapi tidak langsung dari produksinya, tetapi melalui agen. Karena maklar ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa perantara ini adalah perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Tujuannya untuk penjelasannya. Ya, iya, bukan penjelasan. Yang kamu ketahui tentang apanya? Tujuan dari maklar ini untuk mendapatkan keuntungan dan persen. Emang yang saya tahu nih ya, kalau yang menjual maklar tuh nggak terlalu banyak keuntungannya. Yang lebih banyak keuntungannya tuh hanya yang mempunyai barang tersebut. Kan yang saya tahu tuh kalau maklar tuh nggak terlalu banyak dapat untungnya, tapi yang paling banyak untungnya tuh dari orang yang punya itu. Oke, saya menjawab. Tetapi seperti yang saya tahu itu tidak seperti itu. Kenapa? Karena kalau misalnya dari produksi langsung itu dijualnya seperti misalnya seharga 6 juta, lalu dijual lagi oleh seorang perantara. Dijualnya itu tidak langsung dengan harga 6 juta, tetapi bisa dinaikkan secara 10 juta bahkan 11 juta. Dan itu dapat menghasilkan keuntungan. Itu udah cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi di sini hasil riset kami di mana kami akan membicarakan tentang pedagang eceran. Jadi di sini yang kalian ketahui, pedagang eceran merupakan pedagang yang membeli barang dari produsen atau pedagang besar, kemudian menjual barang tersebut kepada konsumen. Misalnya, Alfamart ataupun toko-toko besar yang menjual barang kepada konsumen, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi, toko-toko besar ini mereka akan mengambil barang melalui pedagang besar. Sesudah mereka mengambil barang yang mereka pesan di mana di pedagang besar, baru itu mereka melakukan jual beli terhadap konsumen. Jadi di sini tujuan dari adanya distribusi adalah untuk membeli barang dari produsen untuk menjualnya ke konsumen dan menciptakan pemetaan penyebaran hasil produksi. Di mana pedagang eceran ini melakukan proses pesanan melibatkan pengendalian atau pengelolaan. Pesanan dari pedagang besar, jadi pedagang besar ini akan langsung melakukan pengiriman terhadap pesanan tersebut dengan cara mengirim menggunakan kopi besar atau trek. Di sini saya akan menyebut orang yang menjualnya. Di sini ada Umi Hayati Ahmad Koro, di mana Umi Hayati ini juga melakukan distribusi, di mana Umi Hayati ini membeli barang dari produsen. Jadi sesudah Umi Hayati ini melakukan distribusi, dia langsung menjualnya ke konsumen dan menciptakan pemetaan penyebaran hasil produksi. Jadi apa ada yang ingin bertanya? Kami ingin bertanya. Kasih dulu kelompok satu ya. Oh iya dong. Jelaskan apa itu pedagang eceran, lalu apa tujuan mereka mempunyai ide untuk membuka toko eceran tersebut. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu yang sudah saya jelaskan juga tadi, di mana pedagang eceran merupakan pedagang yang membeli barang dari produsen atau pedagang besar kemudian menjual barang tersebut kepada konsumen. Jadi sini juga mereka mempunyai tujuan, di mana tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi toko-toko besar ini mereka akan mengambil barang melalui pedagang besar. Jadi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Itu aja. Ada lagi yang ingin bertanya? Yang kita ketahui, pengecer kan sudah pasti melipat gandakan harga dari barang yang diambil dari agen. Nah, bagaimana cara pengecer mengatasi hal tersebut? Misalnya konsumennya langsung membeli ke agen. Pasti konsumen memilih membeli barang dengan harga yang lebih murah kan? Jadi gimana cara pengecer itu mengatasinya? Nah, di sini setahu saya ini ya, kalau nggak semua orang itu mampu membeli ke tempat agennya atau tempat toko-toko besarnya. Memang terlihat murah, tapi konsumen tidak mampu membelinya karena di situ tidak bisa dibeli setengah maupun kayak separuh, tidak bisa dibeli sebagian. Dan di mana pedagang besar atau pedagang eceran itu, langsung membeli ke pedagang besar itu langsung kayak misalnya membeli mie langsung pedus. Nah, kalau konsumen membeli di pedagang eceran, mereka masih bisa membeli dengan sebagian saja. Walaupun terlihat murah, mahal, tapi mereka kan mampu membeli sedikit setengahnya. Itu maksud saya. Cara mengatasi konsumen yang pergi ke agen gimana? Mengatasinya. Ya, Cara mengatasinya mungkin sih mengatasinya juga tidak ada ya. Mungkin itu tergantung kemauan dari konsumennya sendiri. Jika mereka ingin pergi ke agen, mereka akan pergi ke agen. Tapi tidak semuanya konsumen itu melakukan pergi langsung ke agen. Pasti mereka akan mencari toko eceran. Menurut kamu gimana cara mengatasinya? Misalnya ada caranya mungkin menurunkan harganya lagi sedikit atau memberikan mungkin saya akan memberikan diskon. Kalau bonus tidak mungkin ya. Lebih bagusnya Ya. Oke. Itu aja. Apa yang ingin bertanya lagi? saya ingin bertanya. Apakah ada hubungannya antara murah dan mahalnya barang dalam distribusi? Bagaimana kaitannya dengan faktor produksi? Ada kok kaitannya dengan pedagang apa tadi? Distribusi. Kayak gini pertanyaan di luar dari apakah Ulang begini mahal dan murah maksudnya? kaitan dengan mahal murah gitu kan maksud kamu? Nah, tadi kan sudah ada yang dijelaskan juga dari kelompok 2, di mana toko besar itu, pedagang besar itu
pasti harganya lebih murah dibandingkan dari pedagang eceran. Karena pedagang eceran ini mengambil barang dari pedagang besar, lalu pedagang besar ini menjual dengan harga yang pas. Tetapi karena pedagang eceran ini ingin mendapatkan untung yang sangat mungkin yang ada keuntungan mereka ini. Jadi ingin mendapatkan keuntungan, jadi mereka akan menambah sedikit harga untuk mendapatkan keuntungan. Apakah ini ada lagi yang ingin bertanya? Sudah tidak. Mungkin ada tambahan. Baik, ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya lain-lain dan sebagainya itu semakin jauh, ya, barang itu dibawa kemana tentu akan semakin mahal. Ya, dan juga semakin barang di wilayah itu sedikit semakin mahal. Itu yang mempengaruhi mahal murahnya suatu barang. Termasuk tadi ada yang bertanya nih, bagaimana untuk mengatasinya jika pembeli ingin membeli ke grosir aja daripada ke eceran? Tentunya kalau pedagang eceran lebih dekat dengan rumahnya kan? Ya, grosir ada lebih jauh. Ya, kemudian tadi sudah disampaikan betul, biasa mereka jual dalam partai besar, tidak boleh beli sedikit. Kalau pedagang grosir jual seperti penjual eceran, ya kesana semua ya belinya. Jadi memang tekniknya seperti itu. Baik, selanjutnya silakan kembali ke tempat duduknya semula. Silakan memberikan hadiah untuk ketua kelompoknya dulu ya. Ketua kelompoknya siapa? Daja, yang mana? Dapat reward dari telah gimana? Ya, boleh. Ketua kelompoknya. Ambil yang mana? Ya, ketua kelompoknya nanti ada untuk anggota. Fitri. Oke. Ya. Sedangkan untuk anggotanya, Ibu mau kasih yang ini karena biar ada ya. Ya. Karena sudah tetap semangat untuk belajar di rumah ya, membuka kembali materi yang sebelumnya juga jangan sampai lupa. Kayak tadi masih ada yang lupa dengan materi sebelumnya. Kasih waktu. Apabila proses distribusi ini terhambat, maka bisa mengakibatkan kurangnya barang. Apabila barang itu kurang atau tidak tersedia di suatu tempat atau di suatu daerah, maka harganya akan mahal. Tentunya akan merugikan konsumen. Ya, jadi penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila nanti suatu saat anak-anak ada yang menjadi produsen, ya, pengusaha
membatasinya, kemudian menentukan harga dan sebagainya, sehingga barang itu bisa stabil ada ya. Kemudian keuntungannya juga bisa terus meningkat dan kemanfaatannya juga untuk konsumen. Jangan sampai nanti ketika Anda sudah jadi pengusaha yang dipikirkan untung saja, tidak dipikirkan kemanfaatan dari produk itu kepada konsumen. Ya. Jangan lupa minggu depan kita masuk materi konsumen. Jadi tetap semangat belajar, ya. Jadilah anak yang berbakti. Saya minta nanti kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelumnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Wow.